harinya ya, jadi saya ngambil dari warta, tapi ternyata isinya campur. Kematian yang tidak mematikan. Siapa yang udah baca warta minggu kemarin sampai habis? Kemarin ya, Minggu baru udah dateng ya. Kalau belum habisnya cuman sampai renungan harian yang hari Minggu masih ditolerir. Atau sampai renungan yang Sabtu Minggu belum dibaca masih oke lah. kalau Senin dari sampai Sabtu Ya. Tapi yang belum baca visinya minggu kemarin siapa, Ngacong? Saya. Ya, visinya minggu kemarin ini yang paling depan nih. Saya kan nggak ada. saya nggak ke gereja kak, nggak libur kemarin. Ya. Udah baca semua, berarti nanti kalau firman Tuhan lebih cepat karena Bu Penilik mau meeting. Nah, oke. Kita tahu siapa di sini yang tidak pernah mengalami rasa kehilangan. Kehilangan itu dalam arti kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Misalkan kehilangan bala, kehilangan kakek, Dengan pacar, saudara-saudara. enggak, Siapa? kehilangan pacar. Mate kok ini yang Enggak diomongin. sekarang. Ya, bukan yang putus-putus, yang putus-putus udah laku, itu masih hidup. Ya, siapa? Yang belum pernah mengalami. Kali saudaranya masih hidup semua. Kehilangan bapak. Kehilangan bapak. Kakek nenek. Yang belum pernah. Yang belum pernah. Semuanya udah pernah mengalami kehilangan. Coba kematian atau ajal. Kalau orang dunia bilang ajalnya sudah tiba. Kalau orang Jawa bilang ajalnya sudah tiba. Ya, menghembuskan nafas terakhir itu mengakhiri sebuah kehidupan. Kalau orang udah mandek nafasnya set, mati colak. Nyawa sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Kalau meskipun istilahnya udah mandek, tapi nyawanya masih ada tuh masih megap-megap. Kalau pakai itu ya, pakai komputer itu scanning ada naik, mandek, naik, turun, lagi seperti itu. Seperti yang dialami oleh majikannya Mbak Dukura. Nah itu. Dokter udah bilang 5 hari lagi akan mati, ternyata sampai hari ini hidup lagi. Iya, Kamis kemarin aku lihat ke sana main ya, tengokin dia. Lebih dahsyat, lebih kuat, lebih sehat. Kok boleh, Oma? Dia bilang begitu. Jadi apa? Akhir dari sebuah kehidupan yang kita sebut sebagai kematian itu ternyata tidak mematikan, hanya untuk satu pribadi. Siapa? Yesus. Bilang Yesusnya. Yesus. Ya. Untuk satu pribadi yang kita sembah. Siapa yang menyembah Yesus? Saya. Coba Kamu siapa? Indah menyembah Yesus. Nah, tapi kematian yang kita kenal di sini adalah kematian disebabkan oleh karena sakit, kecelakaan, ya, tabrakan kayak apa kayak terus nyengir ya. Banyak hal yang menjadi penyebab kematian. Tapi bagi kebanyakan orang itu bukan suatu kebahagiaan. Nah, tapi absen di permen. Sudah. Haleluya. Ya, tapi 1-2 hari oke lah menangis. Ya, kesedihan dan duka yang sangat dalam dialami oleh saudari kita Sisil. Mungkin ada yang belum tahu. Ya, dia baru kehilangan adiknya tercinta. Ya kalau nggak cinta pasti nggak nangis. Ya, kalau nggak cinta pasti nggak nangis sebentar nggak apa-apa, 1 hari 2 hari udah. Hari ini dia sudah senyum kembali. Campur tangan Tuhan. Maka ketika seorang yang sangat dikasih meninggal, dia akan menangis sejadi-jadinya. Contohnya ada. Meraung-raung. Bener nggak? Ya, yakin meraung-raung. Sampai kadang pingsan-pingsan. Lu nggak nyampe pingsan ya? Ya kalah, Tuhan masih menopang. Karena majikannya nggak ada, kalau pingsan nggak ada yang nolong. Ya, tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kematian itu adalah sebuah awal kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Dia. Ya, bagi kita semua nih, atau keluarga-keluarga kita yang udah meninggal, kita sebenarnya nggak perlu mencemaskan keberadaan mereka.
Karena kalau kita tahu ya, kalau kita yang hidup ini udah percaya sama Tuhan, waktu kita mengalami kematian artinya apa? Rumah kita udah jadi, itu dulu. Rumahnya udah jadi, pastinya dijemput balik, ya kan? Kalau yang masih di sini, apalagi masih ya sampai hari ini masih terus berjuang, itu berarti masih harus ngirim material ke sono. Renovasi. Ya, masih renovasi. Nah, kalau yang kemarin-kemarin percayanya masih untuk kadang panas, kadang turun, kadang semangat, kadang enggak. Hari ini kita mau tiap hari kita ngirim material buat rumah kita. Jadi enggak cuma sudahlah begini aja. Kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang baik, Tuhan perasaan lo udah cukup baik ya, udahlah enggak usah. Pernah ngalamin seperti itu? Kepengen melakukan kebaikan tapi tidak melakukan. Ya, tergerak tapi tidak bergerak. Hari-hari ini itu mulai dihilangkan. Kenapa? Karena apa? Kalau kita tahu itu baik, tapi nggak dilakukan itu dosa. Ya, kita tahu kalau itu baik, tapi nggak dilakukan itu dosa. Nah, hari ini kita mau lihat lebih dalam lagi. Kematian bagi orang-orang yang percaya adalah kehidupan yang baru di dalam Dia. Kita buka sama-sama pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yang baca urutan, Kulnya Luis. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Kulnya Luis ya, bergantian dari mboknya, sekretarinya dan anak-anaknya. 14 ya. 1 sampai 6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Makanya kalau baca yang keras kan nggak dengar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yang kata Thomas berdiri maju ke depan, baca bareng-bareng. Ya? Iya, ayo berdiri. Ini unity nih. Ya, kadang harus denger yang kenceng, kadang harus denger yang lembut. Jangan Yang wakaf udah baca. Oke. Kata Thomas ya, ayat berapa? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dengar kan? Ya. Tahu. Ada satu janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Di Yohanes 14 ini bahwa Dia adalah jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Kenapa hanya itu? Dalam Dia saja ada kuasa penebusan. Dalam Dia ada kuasa pengampunan dosa. Untuk setiap orang yang percaya dengan hatinya, yang mengaku dengan Mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. nah, orang-orang itu yang bisa menerima warisan itu warisan kerajaan surga. Karena kita tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk ke surga, itu di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang pada waktu 14 kita baca sama-sama ya. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu yang di Wahyu. Sama-sama. Iya, Mak. Wahyu 14 ayat 13. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca sama-sama begini bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ingat-ingat keluarga kita yang meninggal. Kira-kira waktu hidup tuh ngeselin kita, Pak. Iki wis sampe lemoco sing dilek. Waktu masa hidupnya mereka
yang kita dapat itu indah-indah. Kan kita tahu ya. Sekalipun kalau udah meninggal itu kita nggak bisa berdoa dong buat mereka. Kan sudah tidak ada hubungan antara yang hidup di dunia orang hidup sama dunia yang orang udah Mati. dunia orang mati nggak ada. Tapi kita bisa tahu, wah kira-kira kalau orangnya jahat melulu, utang melulu kagak bayar-bayar, ya giliran ditagih ngeributin. Itu berarti kita udah kira-kira tahu. Nah, terus dia ada pengakuan Panas lagi. Leleh. alasan ini kayaknya lagi ngempet ini. Alasannya macam-macam. Ya, tapi kita tahu kalau kita sampai ada teringat, ya ada ingat seseorang, wah mati lu, dulu waktu hidup ngeselin gua melulu. Nah, kalau kita diingetin tentang hal itu, bukan kita berdoa untuk dia, tapi kita berusaha untuk melepaskan Pengampunan. ya kita nggak mau lah. Nanti giliran kita dapat, istilahnya dapat jatah ya, kita masih belum mengampuni. Nah, nanti kita nggak dapat pengampunan dari Tuhan, dari Bapa di surga. Ya, kematian yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia adalah sebuah kematian yang berorientasi pada diri sendiri. Jadi tiap-tiap kita nanti kalau nggak ada, itu bukan orang lain, tapi itu ke diri kita masing-masing. Ya baik, buruk, asam, manis itu kita sendiri. Nano. Dari karya, cuman karya keselamatan Tuhan aja yang bisa menjadikan kita hidup dan dibenarkan. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang lain, tapi kita tahu bahwa ada satu pribadi yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua untuk dia menanggung dosa kita. Yaitu tadi siapa? Yesus. Dari awal udah petahan sama Yesus. Mesra. Ya. Terus kita buka sama-sama dalam Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10 ya. Bagaimana? Kenapa Tuhan Yesus mati? Roma 6 ayat 10. Terus disambung sama 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Sekalian dibuka. Roma 6 ayat 10, 1 Petrus 3 ayat 18. Nanti bacanya langsung loncat. Oke? Ya. Sebelah sini baca yang Roma 6 ayat 10, sebelah sini baca yang 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, oke, 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab sudah Kristus telah mati supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Tuhan Yesus bukan kecelakaan. Bukan kalau hal yang manusiawi sakit, bukan hal itu. Tapi kematiannya ada sesuatu yang spesial ya. Apa yang spesial dari situ? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah satu-satunya tokoh yang telah berhasil mengalahkan maut. Nah, besok kita merayakan apa? Kebangkitan. Merayakan Paskah. Kemarin merayakan apa? Kematian. Kematian dia juga. Besok merayakan Paskah. Dari situ kita tahu bahwa ada satu karya Tuhan yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu karya penebusannya. Yang kedua, kematiannya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menebus dosa manusia supaya manusia mengalami kehidupan yang baru tanpa dosa. Hari-hari ini siapa yang merasa kalau hari-hari masih suka berdosa? Hari-hari masih suka berdosa. Masih suka artinya dengan sengaja melakukan dosa. Ya. Masih suka berdosa. Contohnya ngapain? Yang sederhana aja, yang ingat-ingat aja. Rasanya wis kepengen Semut. Gampang-gampang aja, nggak usah yang ribet-ribet, mikirnya nggak usah ngeroh. Rasain orang. Pegel karo bae. Malas. Ya karena kan baik tapi nggak dikerjain kan dosa, males-malesan. Ya, itu banyak hal yang di dalam hidup kita kelihatannya biasa.
tapi sebenarnya berdosa. Neta tadi kan tadi suruh maju. Nggak tega. Kadang kita nggak tega menghakimi diri sendiri. Nah, menghakimi orang lain. Siapa yang nggak tega menghakimi diri sendiri, katakan? Sekarang ditegak-tegakan. Sik jige cubu jige lah, kalau kata orang sini ya. Sik jige cubu jige ya, orang lain udah misalnya iya. Ya, itu hal-hal yang kelihatannya menurut kita biasa. Kalau itu kita tahu itu nggak baik, itu Roh Tuhan akan ingatkan. Dan itu kalau di ininya tuh itu nggak pas sama standarnya Tuhan. Nggak pas sama standarnya Tuhan, standar kebenarannya Tuhan, dan itu udah pasti. Nggak usah pakai permisi adalah Kalau salah dengan aku kaget. itu kita mau berbaling dari situ. Kematiannya diikuti dengan kebangkitan, dan dia hidup kembali sampai selama-lamanya karena dia adalah kebangkitan dan Mbak, itu hari ini udah menerima pengurapan apa? dosa itu. Enggak, enak kita. Hari ini menerima Kajian ya. jadi kita yang hidup kita yang bukan ya kemarin lah ya. Kalau tadi pagi kan masih bangun ucap-ucap, masih ingat pasti hari ini kita ke gereja. Gak ada sesuatu yang terlalu mendunia lah, karena hari ini aku percaya semuanya diawali dengan pikiran Gereja. Pikiran gereja. Gerejanya nang kanan pikiran kan? Kristus ya. Waktu diingat pertama jelek melek mata. Hari ini gue libur mau ke Gereja. Menurutku ini loh. ya. Pikirannya pikiran Kristus ya. Pengennya bergerak ke arah yang baik. Tapi waktu kalau hari-hari sebelumnya Tak kira nyapa ono, kayak kono. dulu lah mengerjain apa? Anaknya udah bangun dulu belum? Anaknya diintip dulu. Anaknya belum bangun? Bangunin lagi. ya itu. Tapi ya kita tahu bahwa sesuatu kalau kita udah kerja ya kita tahu apa yang kita lakukan. Ya kalau yang jaga-jaga bobo enggak lah, yang ngurusin anak sekolah. Gitu. Ya, nggak ngurusin anak sekolah, tapi kita juga tahu ukuran-ukuran yang harus kita kerjakan. Namanya kita kerja sama majikan, sama orang, mereka juga punya target-target tertentu untuk pengerjaannya. Jangan memaksakan diri jadi bos. Sewaktu titelmu masih Itu kayak nambah nama ini tega sama diri sendiri, yakin. Nah, itu kita tahu menempatkan diri kita di tempat yang benar. Jadi melakukan apa yang menjadi kewajiban kita itu bagus dan itu harus. Jadi kita tahu untuk melakukan itu, kita ngerti kewajiban kita dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu menghindarkan kita dari dosa. Kenapa? Karena kita tahu melakukan yang baik dan dikerjakan. Nah, terus yang keempat, kematiannya membuka jalan bagi status baru kita. Ya. Kalau ngomongin status ingatnya apa? Single. Status ingatnya apa? Facebook. Ya, kalau ngomongin status itu kan Pengakuan dia Facebook, pengakuan dia. ya. Pasangan status kan single sama married. Kalau ngomongin status nomor satu lah, yang diingat apa? Facebook. Suami malahan. Foto kayak kamu belum, psycho belum. Ya, tapi kita tahu kan hari ini Molokong apa molokung? Molokong. Molokong psycho nah, udah ya. Kematian membuka jalan bagi status kita yang baru, yaitu yang A, kita yang seharusnya disalib, mati dan terkutuk, mengalami kehidupan yang dibenarkan, dilayakan dan dikuduskan dan dimuliakan. Nah, kalau denger ininya indah semua ya. Dibenarkan, dilayakan, dikuduskan, dimuliakan. Amin. Pertama, dibenarkan itu dari kehidupan yang lama kita mengenal Tuhan. Dilayakan. Nah, dulunya nggak layak kan, kematian nggak layak kan, datang sama Tuhan nggak layak kan, banyak dosanya. pengurapan. Akhirnya dilayakan, curata. Kayak bang ngendi Dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Nah, habis itu dimuliakan. Nah, giliran dimuliakan ini. Dan dimuliakan ini prosesnya pengerian. setelah dikuduskan. Jadi orang kalau udah dikuduskan, dimuliakan, artinya kalau dikuduskan sama Tuhan,
hidupnya udah dibenarkan, udah ngerti firman Tuhan. Dimuliakan itu artinya proses oleh firman itu. Inter-inter, ingat Kak Feli kemarin ya, inter-inter itu ditampi. Nah ini juga sama, firman Tuhan bilang dibenarkan, dilayakan, dikuduskan, dimuliakan. Jadi kalau kita semua udah tahu firman Tuhan, udah tahu dibenarkan, udah tahu kita dilayakan untuk datang sama Tuhan, kita mesti ngerti bahwa kita juga dimuliakan Tuhan, diproses oleh Tuhan. Yang kedua, Dia menyediakan tempat tinggal yang mulia bagi kita untuk hidup bersama dengan Dia. Amin. Kita yang pengen setia sampai akhir. Itu tujuan kita. Tujuan kita sebagai orang percaya itu waktu Tuhan bilang, Tuhan itu senang menemukan kita sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Sederhana kan? Hamba yang baik dan setia. Baik. Apa hari-hari ini, apa sih yang mau kita lakukan ke depan untuk kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia? Menurut kehendak Bapa. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi mengerti apa yang menjadi ukuran seorang hamba yang baik. Kalau firman Tuhan bilang kan 1 Mazmur 1, 2, 3 ayat 2 bunyi apa? Mazmur 1, 2, 3 orang yang ayat 2. Kalau lupa buka lagi. Satu, dua, tiga ayat 2. Hamba laki-lakinya dong memandang tuannya, seperti hamba perempuan memandang tuannya. Nah itu contohnya udah jelas-jelas hamba. Ya. Kalau kita seorang hamba kita ngerti dong. Kalau kita hamba cewek yang ngeliatinnya tangan siapa? Ya jangan tangan Tuhannya. Ya kalau hamba cewek ngeliatinnya tangan Tuhan itu alkitabiah enggak? Nah, ingat. Ya, jangan sampai lepas itu. Kalau sampai kita ya Tuhannya begini, terus kita ngikutin ngeliat tangan dia itu, ingat itu enggak alkitabiah. Nah, tapi dalam arti itu ini yang apa dulu? Oh, tahu ya? ini Aywa. Ya udah tahu, oke. Terus dia akan menyebut kita dalam kemuliaannya. Itu adalah apa? Menyebut kita dalam kemuliaannya? Baik, Yohanes 14 yang ketiga. Nah, baca lagi, yang baca ayat 3 tadi siapa? Yohanes 14 ayat 3 dibaca oleh Menyediakan tempat bagimu. Tadi dibaca. yang baca lupa. Oke, Min baca satu kali lagi. Dan apabila aku telah pergi ke Iya, dia lagi on fire, dia lagi rada kebakar. dia kepanasan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu juga. Mana tempat aku berada, aku berada. Pernah bayangin hal itu enggak? Nah, tempat berada, kita berada. Indah. Kayaknya udah nggak butuh yang lain ya. Apalagi ngebayangin sampai yang di sono. Ngebayangin di sini aja lagi ngerasain hadirat Tuhan bisa merem-merem kayak tadi. Ya. Ya, kita di belakangnya megangin mic begini. Ini kesaksian, benar-benar nyata. Aku makanya ketawa tadi kenapa ya gini? Yang nyanyi di depan, iya merem. Itulah masuk hadirat Tuhan. Di sini, di bumi, itu bisa bikin kita fly kalau kata orang di dunia ya. Udah langsung terbang. Apalagi kalau di sono. Kita nggak bisa, nggak butuh yang lain. Kita nggak butuh yang lain. Ini sampai kita yang di belakang.
suara tetap bisa masuk. Aku bilang sama Murni, nanti trainingnya pakai botol. Ya, kita ingat dulu itu begitu. Aku awal-awal singer ya, pakai sapu. Dia lebih sadis pakai sapu panjang. Nah, jadi nanti kalau training itu pakai botol. Jadi langsung ketahuan begini apa begono. Nah, tapi itu sesuatu yang wah, dia langsung bilang, wes jika Dani ojo merem-merem. Aku sengaja merem karena lihat kalian. Ya, itu. Ya, jadi ada sesuatu yang ya itu dia hadirat Tuhan. Jadi waktu kita ada dalam kemuliaan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, kadang hal-hal yang bikin kita enek, yang bikin kita sesat. Ya, nggak tahu itu pegelnya kita sama siapa yang ya semoga bukan teman sebelah Anda lah. Jangan dong, jangan dong. Kalau ada cepat bertobat. Nah, itu. Kalau bangku udah ini sama Bahaya, kesana tuh yuk. karena kimang. Anda tegas sama saya tidak tegas sama Anda. Ayo Tuhan sesuatu yang baru. Tuhan sesuatu yang baru. Kita udah gak butuh hal-hal yang lain. Yang gue juga dicuekin tadi. Berarti dia gak butuh kita. Udah dalam hadirat Tuhan langsung merem. Sit aman cola. Ya, tapi hari ini luar biasa. Ya, kurang cantik ketok. Tapi dahsyat. Ya kan baru pertama kali ada kur bahasa Arab toh? Dua kali ya? Yang satunya bahasa Ibrani sebenarnya. Ibrani pertama. Bahasa Ibrani. Bahasa Jawanya belum. Nah, nanti lagi bahasa-bahasa yang lain mulai dikeluarin ya untuk kemuliaan Tuhan. NTT kan? NTT keluarin, Jawanya keluarin. Tapi yang lain Banyak orang NTT. mending Jawa aja deh gampang. Oke, yang sama ya. Apa-apa, Din. Kematiannya membuat kita bebas merdeka. Ya, membuat kita bebas merdeka. Kita bukan budak dosa, tetapi kita adalah anak Allah, yaitu ahli waris Allah. Anak Allah, kita ahli waris Allah. Dari Ya, dodok kita buka ngising. sama-sama dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Kan kopi ya. Ruth Rianti yang baca. Orang lagi nyari ngompet ditunjuk apa? Tadi muka sabar. Pas 19. Ayat 20. 10 apa 20? 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau hari-hari ini kita sudah ditemukan oleh Tuhan, kita udah jadi miliknya Tuhan. Berarti kita udah komitmen ya. Aku ini milik Tuhan. Kita tahu bahwa sesuatu yang sudah Tuhan meteraikan untuk jadi milik kita, itu akan tetap dibawa, dilindungi, disertai Tuhan sampai akhir zaman, sampai selama Jadi tahu semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak bisa datang sendiri ya. Kalau kata orang-orang sebelah itu kita kan bisa melakukan hal-hal ya, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala itu nanti ditimbang. Mana lebih berat nanti di surga apa ke neraka? Kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, setelah Dia menebus kita dari kehidupan yang lama, kita mesti pindah ke hidup yang baru. Kita semalam sempat sharing tentang padang gurun. Kalau kita tahu kita ada di dalam padang gurun, kita udah sadar kita harus menerobos masuk ke taman Tuhan. Jadi jangan enak-enakan muter padang gurun. Padahal kita tahu ya, doanya biasanya Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk aku bisa melewati semua padang gurun ini. Nah, semua padang gurun, loh. Ya, loh. Semua padang gurun. Padahal kita tahu kita punya kuasa firman untuk menerobos dengan kekuatan Tuhan dari padang gurun untuk kita dapetin kelipat gandaan mujizat.
Ya, padang gurun itu kan goncangan-goncangan ya, goncangan-goncangan di dalam hidup. Ini hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tahu kehidupan kita yang lama, yang mungkin kelihatannya biasa-biasa, kelihatannya asik-asik, kelihatannya baik, kelihatannya. Kita sendiri yang tahu kalau Tuhan mengatakan sesuatu, wah itu padang gurun buat kamu. Kita harus berusaha untuk menerobos. Bagaimana caranya masuk ke taman Tuhan agar kita bisa menjadi pribadi yang berbuah-buah. Hanya kuasa penebusan Yesus yang membuat kita dapat memiliki kehidupan yang baru. Baik itu kehidupan yang baru saat kita tinggal di sini sebagai pribadi yang telah berbuah di dalam Tuhan, ataupun kehidupan yang baru sampai kekekalan nanti. Sampai kita ada bersama-sama dengan Dia. Di mana Yesus berada? Aku berada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.